Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang terus melaksanakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan. Sahabat iman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, lanjut kepada pembahasan yang ketiga, pertemuan yang ketiga, pembahasan tentang 40 manfaat salat berjamaah. Yaitu kita akan bacakan manfaat yang ketiga. Menegakkan sholat berjamaah adalah bentuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Dan orang-orang yang melaksanakannya dipersaksikan Allah sebagai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Dari judulnya saja sangat luar biasa sekali ya. Dipersaksikan Allah sebagai orang-orang yang beriman. Baik, sahabat iman yang dimuliakan Allah, kita bacakan terlebih dahulu ya. Salat berjamaah adalah sarana terpenting dan paling kuat untuk memakmurkan rumah-rumah Allah. Jika bukan karena salat berjamaah, tentu masjid-masjid menjadi tidak berguna. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita garis bawahi bahwa sarana terpenting dan yang paling terkuat dalam memakmurkan masjid-masjid Allah adalah pelaksanaan salat berjamaah secara terus-menerus, tidak pernah berhenti. Dan ini menjadikan suatu kewajiban bagi kita untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kita, lalu siapa lagi yang akan memakmurkannya, saudara yang dimuliakan Allah? Tentu masjid-masjid tidak akan menjadi berguna jikalau salat berjamaah sudah ditinggalkan. Nah, ini bukan hanya sedikit, saudara yang dimuliakan Allah. Sebagian di antara masjid-masjid yang pernah kami lewati, gitu kan, baik di perkampungan ataupun di mana saja, baik di perkotaan ataupun di mana saja, tidak sedikit kami melihat bahwa ada sebuah masjid yang belum bisa dimakmurkan oleh masyarakat setempatnya. Mungkin belum ada rasa cinta atau karena kecintaan mereka terhadap dunia sehingga ketika dipanggil, dikumandangkan azan, sebagian di antara mereka malah menutup telinganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid dengan iman ya, dengan iman tentunya. Dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah pada kebenaran, dan sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Disebutkan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesaksian kepada orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan ingat, orang-orang yang memakmurkan masjid ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman. Orang yang mempunyai iman tinggi, orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya, maka yakin tidak akan mereka berani meninggalkan masjid walaupun hanya satu kali tidak sholat berjamaah. Tidak mungkin, gitu kan? Orang yang selalu memakmurkan masjid, jangankan 5 kali, 1 kali saja sudah takut, saudaraku yang dimuliakan Allah. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang senantiasa ingin memakmurkan masjid. Dan Allah Subhanahu wa taala mencantumkannya di dalam surat Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Perhatikan saudara yang dimuliakan Allah. Kalimatnya sangat luar biasa sekali. Innama ya, innama sesungguhnya ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, man amana billah. Siapa di antara mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sulit melangkahkan kaki ke masjid, berarti ada masalah dengan imannya. Ada masalah dengan imannya, gitu kan? Ya. Allah pilih hanya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka yang bisa memakmurkan masjid. Kalau orang yang jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan ke masjid, gitu kan?
melaksanakan sholat saja mungkin sebagian di antara mereka sulit gitu kan. Beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, ya kan, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun, masya Allah, tidak takut kepada siapapun, ya, kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian di antara saudara-saudara kita lebih takut kepada bos, lebih takut kepada atasan, lebih takut kepada pimpinan daripada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal sudah jelas dikumandangkan hayya 'alas shalah, marilah kita melaksanakan salat. Tinggalkan seluruh aktivitas kita, ya kan? Tinggalkan, gugurkan seluruh aktivitas kita ketika dikumandangkan azan. Karena ini merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kalimatnya perhatikan, ya, tidak takut kepada siapapun, gitu kan? Artinya coba sampaikan kepada pimpinan kita, maaf Pak, kalau dalam rapat, gitu kan? Kalau dalam sedang bekerja, sedang rapat, kalau sedang apapun lah itu, ketika dikumandangkan azan, ya berikan interupsi, gitu kan? Kemudian meminta izin untuk apa? Untuk berhenti sejenak, melaksanakan kegiatan sholat, kemudian bisa dilanjutkan lagi, gitu kan? Mereka orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mampu melangkahkan kakinya ke masjid adalah mereka orang-orang yang selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita menjadi orang-orang yang senantiasa selalu berharap hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, selalu mendapatkan petunjuk kepada kita, karena sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang diberikan petunjuk. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Salah satunya adalah dengan melaksanakan salat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala.